Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi di Ngeronda Ngobrol Pemilu dan Pilkada. Kali ini tema yang akan kita ambil terkait pengawasan pemutahiran data pemilih atau PPDB tahun 2025. Tentunya kali ini saya nggak sendiri. Yang luar biasa, kita ditemani oleh Bapak Bayanul Lail SPDI selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Baik, Mbak Pak. Ina. Kayaknya terkait untuk PPDB ini banyak masyarakat yang mungkin masih belum tahu apa sih, Pak, terkait PDPB itu. Oh ya, Bisa dijelaskan, Pak? PDPB ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sekaligus informasi kepada masyarakat bahwasanya ya, walaupun sudah pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, atau ibaratnya kita masuk di masa non tahapan, tapi kita tetap ada kegiatan. Jadi penyelenggara itu tidak libur, termasuk Bawaslu juga tidak libur. Ada beberapa program-program yang kita kerjakan, yang kita garap, termasuk salah satunya adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ibaratnya begini, pemilu boleh berjalan secara periodik, tapi demokrasi ini kan berjalan ya terus dan harus dikawal, termasuk pemilu yang akan datang. Lah, pemilu yang akan datang ini ya, nanti pada saat endingnya di pemungutan suara, tentunya prasyarat awal yang dibutuhkan adalah data pemilih. Lah, data pemilih ini kan dinamis, terus bergerak dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun ya, sampai nanti di pemilu berikutnya, semisal di 2029, tentunya ada pergerakan yang sangat dinamis, baik pemilih yang belum masuk ke data pemilih atau pemilih yang sudah terdaftar di data pemilih tapi sudah tidak memenuhi syarat, contohnya misalkan meninggal dunia atau alih status dari masyarakat sipil ke TNI Polri, atau sebaliknya TNI Polri yang sudah pensiun sehingga ia mempunyai hak suara. Terus kemudian pemilih baru, yaitu pemilih yang sudah berusia 17 tahun ya, atau ia sudah pernah menikah tapi belum masuk di dalam daftar pemilih. Lah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini mengcover itu semua sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025. Berarti update data gitu, ya, Pak ya? Lebih simpelnya kepada update data. Kemudian terkait ini, Pak, peran dan strategi Bawaslu sendiri dalam PDPB itu seperti apa? Ya, sesuai dengan SE nomor 29 Ketua Bawaslu RI tahun 2025, bahwasanya kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Ada beberapa kerja-kerja pencegahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ya. Termasuk diantaranya langkah yang pertama yaitu kita memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang. Surat imbauan itu gunanya untuk apa? Gunanya supaya nanti teman-teman KPU Kabupaten Rembang ketika melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025. Jadi beberapa hal yang sudah tertuang dalam PKPU nomor 1 tahun 2025 itu dijalankan sebaik mungkin oleh teman-teman KPU beserta jajaran. Nah, kita mengawasi itu. Setelah mengirimkan imbauan ya, kita melakukan upaya pencegahan, termasuk kita membuka posko aduan masyarakat ya. Untuk pelaporannya itu seperti apa, Pak? Online kah atau harus datang kah? Di dalam posko aduan masyarakat itu nanti masyarakat bisa melaporkan secara langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, atau juga kita sudah mensosialisasikan ya di laman online di beberapa media yang sudah kita posting. Nanti di situ masyarakat bisa ngeklik link yang ada atau nge-screenshot ya menggunakan handphone, nanti akan tertera
persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi di dalam pelaporan data tersebut. Nah, siapa yang bisa melaporkan? Semua masyarakat bisa melaporkan, ya. Baik dari kalangan milenial atau Gen Z itu juga boleh. Semisal kok ada generasi Z ya, Gen Z, yang setelah dia dicek DPT online, ternyata kok dia belum terdaftar, ya, dia terus kemudian sudah mempunyai data kependudukan KTP dan KK, itu bisa membawa draft KTP atau KK, bisa membawa KTP atau KK dalam bentuk file foto untuk diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk kemudian kita tindak lanjuti. Nanti kita akan memberikan saran perbaikan kepada teman-teman KPU supaya nanti selanjutnya teman-teman KPU memproses itu, dimasukkan ke dalam sidalih dan nanti akan terdata di daftar pemilih berkelanjutan. Tadi Pak, kalau Bapak sebutkan ada terkait masyarakat atau warga yang sudah meninggal. Persyaratan yang harus dilengkapi itu apakah harus akta atau cukup surat keterangan meninggal sudah bisa dari kelurahan atau dari RT setempat misalnya? Ya, karena pemilu ini ya termasuk bagian dari hukum administrasi ya, maka persyaratan untuk men-TMS-kan pemilih yang telah meninggal itu ya paling tidak harus ada akta kematian, ya. Jadi ketika sudah ada akta kematian, nanti itu kita bisa gunakan sebagai dasar untuk menghilangkan data pemilih yang masih terdaftar tersebut, untuk kemudian kita rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rembang supaya segera ditindaklanjuti. Maka wajib ya Pak, harus ada akta kematian dari Dukcapil, tidak bisa hanya surat keterangan meninggal. Ya, harusnya seperti itu. Kemudian terkait untuk pengawasan sendiri, hasilnya yang sudah ada itu seperti apa Pak kalau di Bawaslu Rembang? Oh ya, kemarin kita sudah melakukan pengawasan di triwulan kedua ya, pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kebetulan kami secara langsung hadir pada acara tersebut dan dari hasil pengawasan kami ya, ada data untuk pemilih laki-laki itu berjumlah 246.513 pemilih. Terus kemudian di pemilih perempuannya itu di 249.311 pemilih. Jadi total pemilih itu ada 495.824 pemilih yang pergerakan karena proses pemutakhiran data itu ada pemilih TMS sekitar 1.801 pemilih. Jadi itu hasil pengawasan pada saat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan kedua kemarin di KPU. Nah, kami di dalam prosesnya itu juga melakukan beberapa kerja-kerja pengawasan, termasuk kami melakukan uji petik di dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ada beberapa data yang kemarin kami lakukan uji petik, ya, termasuk diantaranya karena proses kemarin data yang kami uji petik ini ada yang kurang, ya, data dukungnya. Kemarin kami hanya menyampaikan KTP saja, karena untuk menambahkan pemilih baru ini harus ada KTP dan harus ada KK, karena di akun Sidalih itu tertera nomor KK dan nomor KTP, ya, maka dua data itu harus ada, maka nanti akan ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya. Nah, kami juga sudah menyiapkan beberapa data-data ini, hasil pengawasan kami pasca pleno ini, kami juga sudah menyiapkan beberapa data. Nanti juga dalam waktu dekat ini akan kita kirimkan ke KPU berbentuk saran perbaikan, berbentuk sarper.
Data-data sudah kita lengkapi, ya, baik data pemilih yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Data dukung berupa KK, KTP, terus kemudian ada akta kematian untuk pemilih yang TMS, itu data-datanya sudah kita pegang, kita sudah ada beberapa data itu. Untuk kemudian nanti dalam waktu cepat lah kita kirimkan server ke KPU. Kalau menurut Bapak nih, dari tahun sebelumnya dan tahun saat ini itu ada peningkatan nggak Pak? Dalam artian data pemilih barunya itu ada kenaikan cukup drastis atau tidak? Ya kalau data pemilih ini ya dinamis ya Pak ya. Tentunya akan berkurang ketika banyak TMS-nya, akan bertambah ketika banyak pemilih barunya. Ya standar sih, masih standar. Tidak ada loncakan yang drastis langsung high tinggi berapa ribu, itu ya tidak. Ada kenaikan namun tidak terlalu drastis. Ya tidak terlalu drastis. Kemudian terkait untuk waktunya Pak. Ya. Kapan sih PDPB maksud saya dilaksanakan? Dari awal itu kira-kira berapa bulan atau kapan sebelum pemilu? Oh ya. Untuk proses PDPB ini ya, nanti plenonya di tingkat kabupaten ini setiap triwulan sekali, jadi 3 bulan sekali. Terus kemudian nanti di tingkat provinsi itu di 6 bulan sekali. Ya, jadi nanti hasil dari pleno di tingkat kabupaten akan langsung naik ke tingkat provinsi. Terus kemudian pada yang 6 bulan sekali itu nanti akan diplenokan di provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat RI. Kalau terkait PDPB ini, itu melibatkan masyarakat tidak Pak? Kalau peran masyarakat itu seperti apa dan bagaimana? Oh iya, jadi peran masyarakat ini sangat penting Pak. Yang bertanggung jawab menjaga dan merawat demokrasi ini bukan hanya penyelenggara pemilu, bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, tapi seluruh warga masyarakat, seluruh warga negara Indonesia itu punya tanggung jawab untuk merawat demokrasi. Ya, termasuk diantaranya masyarakat itu harus mempunyai kepekaan terhadap jalannya proses demokrasi, baik pada saat tahapan ya seperti kemarin pemilu, pilkada, atau pada saat non tahapan ya, masa-masa sekarang ini. Karena di masa non tahapan ini ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk itu ya. Jangan sampai nanti masyarakat itu tidak peduli, yang pada akhirnya bisa menyebabkan ada salah satu masyarakat yang akhirnya datanya tidak masuk ya. Maka kepedulian itu ya harus diwujudkan dalam bentuk berperan ya, berperan aktif ya, paling tidak mau melaporkan ketika ada keluarganya atau kerabatnya atau tetangganya yang ketika ngecek di cek DPT online ini belum masuk ya, atau belum sesuai pada daftar pemilih, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat tersebut dengan melaporkan kepada kami, kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Dan Bawaslu Kabupaten Rembang ya, ini selalu mengajak masyarakat ya, baik dari golongan pemuda, pelajar, mahasiswa, dan secara umum ya, kita ajak semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam berperan melakukan kerja-kerja pengawasan, dan masyarakat kita libatkan sebagai pengawas partisipatif. Baik Pak, jadi memang penting Pak ya peran masyarakat terkait untuk PDPB ini. Ya, sangat penting sekali, apalagi ini di masa non tahapan ini kami Bawaslu ini tidak memiliki badan ad hoc ya. Kalau kemarin pas ada tahapan kita masih dibantu sama Panwascam serta seluruh jajaran sekretariat. Di masing-masing kecamatan ini kita punya anggota Panwascam ada 3 di masing-masing kecamatan, terus dibantu oleh jajaran sekretariat. Terus kemudian masih juga dibantu jajaran ad hoc yang lain, ada pengawas di tingkat desa ya,
yang masing-masing kelurahan atau desa ada satu. Jadi kita cukup terbantu untuk itu, Pak, untuk proses pemutahiran data pemilih yang pada saat ada tahapan. Nah sekarang di masa non tahapan, ya kita nggak punya ini badan eho ini. Nah, ini maka tidak ada itu kesulitan yang dialami apa Pak? Maka kami sangat berharap masyarakat ini mempunyai kesadaran dan mempunyai rasa memiliki akan pentingnya proses demokrasi ini, dalam merawat demokrasi ini, untuk dapat membantu kami paling tidak menginformasikan dan memberikan beberapa data-data yang bisa menjadikan data dukung untuk proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau terkait kendalanya yang paling sering dialami itu seperti apa? Ya karena ini masa non tahapan, terus kemudian efisiensi, ya terutama paket anggaran ya Pak ya. Dalam hal kerja kita turun ke lapangan tidak ada support anggaran, ya ini termasuk bagian dari kendala kita, Pak. Tapi kita tetap komitmen ada atau tidak ada anggaran karena ini merupakan kewajiban dan amanah. Walaupun kita harus turun, ya kita harus melakukan pengawasan secara langsung, kita tetap akan turun, walaupun dengan dinamika yang ada, walaupun harus dalam keadaan berpuasa, luar biasa sekali. Ya harus seperti itu. Itu bagian dari komitmen kita untuk menjalankan amanah sebagai penyelenggara di Bawaslu. Baik, kalau istilahnya memberi saran atau masukan agar PDPB ini berjalan lancar, itu apa sih Pak? Untuk KPU misalnya? Ya KPU harus menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Dalam hal ini sudah ada PKPU nomor 1 tahun 2025. Ya PDPB ini harus berjalan sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025. Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat ya harus segera dihilangkan dari daftar pemilih ya. Terus kemudian pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk ya harus segera dimasukkan ke dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PKPU tersebut. Kalau ada tidak Pak pembatasan akses dari KPU untuk Bawaslu itu ada tidak? Nah, termasuk salah satu kendala kita karena kita ini kan di Bawaslu ya, aksesi dalih ini yang pegang KPU ya. Sementara Bawaslu kan tidak punya akses itu ya. Maka itu juga bagian dari kendala kita dalam melakukan kerja pengawasan. Tapi kami kira itu tidak menjadi sebuah penghalang ya bagi kami untuk melakukan kerja-kerja pengawasan karena kita juga masih bisa ngecek data di cek DPT online dan kami juga terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan dinas-dinas terkait ya guna mengawal data pemilih ini supaya data pemilih ini nanti betul-betul akurat, betul-betul mutakhir ya dan proses tahapan ini harus bisa berjalan dengan lancar. Ya. Semoga dari pihak KPU-nya bisa membantu agar bisa akses Pak ya untuk lebih mempermudah setidaknya. Ya, Semoga. KPU punya kewenangan sendiri ya terkait dengan data sidalih itu ya. Dan kita juga punya kewenangan untuk mengawasi itu. Baik Bapak, terima kasih penjelasan yang luar biasa lengkap dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman atau sahabat yang di luar sana dari Sabang sampai Merauke khususnya yang di Rembang bisa ikut membantu terkait untuk PDPB ini agar berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bapak untuk Ya, waktu sama-sama, dan Mbak Ina. kesempatannya. Ya. Terima kasih sudah hadir Ya. di Ngeronda ngobrol pemilu dan pilkada. Terima Ya, kasih ya. Bapak. Untuk sahabat semuanya jangan lupa ya untuk nonton dan subscribe. Jangan lupa tonton terus episode berikutnya. Bye bye. Ya.